Tutorial melihat laporan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat HD Retail, kembali lagi dengan aku di channel YouTube HD Pos. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan untuk fitur selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas untuk yang fitur input data, fitur transaksi, stock of name. Nah, sekarang lanjut ke menu laporan. Nah, di menu laporan ini itu terdiri dari beberapa fitur. Ada laporan kasir, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan mutasi, dan juga laporan data produk. Nah, kita bahas untuk yang laporan penjualan. Laporan penjualan ini nanti terdiri dari laporan penjualan harian, laporan penjualan per periode, laporan barang terjual, laporan per member, per perusahaan, dan juga kontribusi karyawan. Nah, sekarang kita bahas untuk menu penjualan harian terlebih dahulu. Nah, di menu laporan penjualan harian, kita nanti pilih untuk tanggalnya yang mau dilihat. Misalnya kita pilih tanggal 28 Oktober. Kita buka untuk shift 1, untuk komputernya kita pilih all saja, kita buka. Nah, di sini itu nanti ada jam transaksinya, untuk kasirnya yang bertugas siapa, lalu untuk jumlah belanjanya berapa, setelah itu untuk pembayaran melalui member atau tidak, dan ini juga bisa dilihat untuk detailnya. Jadi di sini untuk pembelian buku batik mini, untuk total harganya berapa, kuantiti yang dijual berapa, ini semuanya akan ada di detail transaksi penjualan, seperti itu. Nah, menu selanjutnya itu ada penjualan per periode. Jadi kita tentukan dulu periode yang mau kita lihat. Misalnya, kita mau lihat periode dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Oktober. Kita buka untuk laporannya. Nah, untuk yang di kolom atas ini adalah laporan penjualan harian. Jadi per tanggal 3 itu berapa, misalnya per tanggal 10 untuk total penjualannya berapa, labanya berapa, itu nanti bisa dilihat di kolom yang atas. Nah, untuk yang kolom yang bawah ini terkait untuk rekap per bulan. Jadi untuk yang di bulan September itu berapa untuk labanya, setelah itu untuk total penjualannya berapa, ada retur penjualan atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah rekapan per bulan September dan Oktober. Ini untuk harian, ini untuk bulanan, seperti itu. Nah, untuk menu selanjutnya adalah menu barang terjual. Barang terjual ini nanti adalah kita lihat untuk per departemen. Misalnya kita pilih departemen 120. Dan untuk PT-nya kita pilih PT Cahaya Abadi. Kita buka untuk barang terjual dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober. Kita buka. Nah, ini penjualan buku batik mini sudah terlihat. Terjualnya itu ada 6. Setelah itu untuk struk nomor berapa. Setelah itu untuk stoknya jadi berapa. Nah, ini semuanya ada di laporan barang terjual. Seperti itu. Nah, untuk menu Pareto ini itu digunakan dalam pengembangan teori prinsip Pareto di dunia retail. Jadi 20% item barang terjual itu akan menghasilkan 80% omset penjualan. Jadi dengan kalian menyiapkan secara konsisten 20% item barang tersebut, maka dapat dipastikan 80% target omset itu akan tercapai. Jadi menu ini itu akan menampilkan skala prioritas barang yang harus disediakan berdasarkan periode tanggal penjualan yang ingin dilihat, dari perputaran barang tertinggi ke terendah. Misalnya seperti ini. 20% dari barang-barang yang akan muncul di skala prioritas tersebut itu adalah barang-barang yang harus selalu ada di toko. Misalnya, dalam periode transaksi selama 3 bulan itu terdapat 6.000 item barang terjual nih.
maka 20%-nya tersebut berarti 1.200 item barang dari urutan atas skala prioritas itu merupakan prioritas utama yang harus selalu ada di toko gitu. Jadi untuk mencapai 80% omset penjualan itu didapatkan dari 20 item barang tersebut seperti itu. Jadi untuk mengaktifkan menu Pareto ini itu nanti bisa menghubungi admin. Kalau misalnya memang tidak mau diaktifkan ya tidak masalah juga kalau misalnya memang mau analisis secara mandiri seperti itu. Nah, kalau di menu Las Pareto ini itu adalah menu yang digunakan untuk membuka data skala prioritas yang dibuat pada menu Pareto tadi. Jadi menu ini itu disiapkan untuk memudahkan bagian pembelian untuk melakukan pemesanan barang. Jadi untuk yang back office itu nanti akan mudah menganalisis pesanan barang dari menu Las Pareto ini. Dan di menu ini itu nanti akan ditampilkan kebutuhan barang per bulan. Jadi minimal stoknya berapa, tanggal terakhir pembelian, dan juga kuantiti barang yang terakhir dibeli. Itu semuanya ada di Las Pareto ini. Jadi di menu ini itu dapat juga dilihat barang-barang yang stoknya di bawah buffer atau di bawah minimal stok. Jadi harus segera dilakukan pemesanan. Itu nanti ada di menu Las Pareto seperti itu. Nah, untuk menu selanjutnya kita lanjut untuk laporan penjualan per member. Kita buka dulu. Misalnya kita mau cek untuk member Anggun. Jadi kita masukkan untuk nomor membernya dulu. Nah, kita buka untuk tanggalnya. Misalnya kita lihat dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Oktober. Nah, di sini sudah tertera nih untuk tanggal belanjanya per tanggal berapa saja. Untuk list belanjanya itu ada apa saja. Nah, ini itu bisa dilihat untuk laporan rincian barang yang dibeli member seperti itu. Jadi, kita bisa lihat di laporan penjualan per member. Setelah itu, kita lihat juga untuk laporan penjualan per perusahaan. Jadi, misalnya untuk kategori umum, kita pilih untuk tanggalnya ya, dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober. Kita buka. Nah, ini untuk ada member umumnya misalnya ada Anggun. Nanti di sini ada banyak nih, misalnya ada siapa saja untuk member-member yang membeli. Untuk kategorinya bisa dipilih ini, misalnya kategori umum atau misalnya ada kategori lain, misalnya silver atau reseller atau apa. Nah, ini nanti bisa dipilih untuk yang mau dilihat seperti itu. Nah, di sini juga ada untuk piutangnya berapa dari member umum atau dari reseller. Untuk poinnya juga berapa dari umum atau dari reseller. Jadi ini semuanya bisa dilihat di laporan penjualan atau piutang per perusahaan seperti itu. Nah, untuk kontribusi karyawannya sendiri ini adalah menu yang digunakan untuk merekap kontribusi karyawan. Sebenarnya kontribusi karyawan itu apa? Kontribusi karyawan itu misalnya seperti ini. Minimarketnya itu misal bekerja sama dengan Wardah. Setelah itu, barang siapa yang menjual produk Wardah, nah itu bisa mendapatkan kontribusi khusus dari pihak Wardahnya. Itu juga bisa. Itu nanti akan direkap di laporan kontribusi karyawan. Jadi kita tinggal lihat saja untuk tanggal berapa yang mau dilihat sampai dengan tanggal berapa untuk mengecek berapa produk yang memang sudah dijual oleh karyawan A misalnya atau karyawan B. Nah, itu bisa dilihat di laporan kontribusi karyawan, kontribusi untuk menjual produk seperti itu. Nah, untuk laporan penjualan sudah aku bahas semuanya. Itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa komen, like, dan subscribe di video HD Post. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.